ya memang benar itu terjadi, tapi dan udah dilaporkan sih Mas ke Polres dari tahun lalu, dari Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu. Iya. Nah, kalau boleh tahu, kan tadi sempat baca usia pernikahan kalian baru 2 tahun. Hmm. Sejak kapan sih mengalami kasus KDRT? Kasus KDRT-nya sih saya udah ngalamin dari awal awal rumah tangga juga udah dialamin ya. Jadi dari awal rumah tangga dia juga udah baru 1,5 bulan nikah juga udah pergi dari rumah, udah mengancam, udah ya udah macam-macam lah kelakuannya. Nah, apa yang membuat sampai akhirnya berpikir buat kayaknya ini harus dilaporin setelah mungkin 1 tahun Hmm. ya bisa dikatakan? Iya, eh, apa ya, karena kayaknya saya udah ngerasa rumah tangganya udah nggak bisa diselamatin lagi juga, terus udah keterlaluan mas, terus efeknya tuh banyak kerugian, baik material imaterial yang saya rasain ya, terus juga apa yang dia lakukan ini, kayak smear campaign yang dia lakukan ini kan banyak merugikan saya dan anak saya juga nggak mau itu kedepannya mengganggu masa depan anak saya, mengganggu mental anak saya gitu loh, dan udah mengganggu mental saya, makanya akhirnya saya rasa saya harus minta keadilan sih, harus saya laporkan apa yang dia lakuin. Kapan sih Kak melaporkan KDRT dan di mana? Laporannya sih saya udah laporin dari bulan Agustus tahun lalu sih mas, Di mana? di Polres Selatan, Di Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Sejauh ini prosesnya sudah sampai mana? Sejauh ini sih dari sampai bulan Juni kemarin sih udah penetapan tersangka ya. Jadi hampir setahun tapi sudah ditetapin tersangka, prosesnya berjalan. Kayaknya kalau nggak salah beliau juga udah dipanggil untuk di BAP jadi tersangka. Nah, Kak masih tinggal satu rumah atau Oh sudah enggak, pisah dari enggak. kamu? Saya sudah pisah dari Januari 2000, sorry, meninggalkan rumah 30 Desember 2022. Berarti setelah dilaporkan masih tinggal di rumah. Setelah dilapor, oh enggak, Habis setelah itu prosesnya panjang, sudah pergi dari rumah, udah, tapi dari situ masih ada perbuatan tidak menyenangkan, masih ada fitnahan, masih ada tudingan, masih ada hal-hal yang tidak baik yang dia lakukan, sampai akhirnya saya udah gak kuat, akhirnya saya rasa saya harus speak up, saya harus stand up, baru saya laporkan di bulan Agustus itu. di bulan Agustus. Jadi setelah 7 bulan, ya sekitar 8 bulan dari pergi ninggalin rumah, baru akhirnya saya laporkan. Frekuensi apa namanya itu semakin sering ketika setelah 1,5 bulan itu melakukan secara kasar secara kembali itu sudah semakin sering atau seperti Iya, karena kan selain itu kan banyak ya disebarin fitnah, dilakukan macam-macam, ada postingan di sosial media, melakukan smear-smear campaign gitu yang sudah tidak benar, dan saya rasa itu eh, harus diberikan pelajaran sih atas perbuatannya dia. campaign apa sih Kak? Contohnya Eh, kayak gitu. banyak lah mas hal-hal yang dia banyak hal-hal yang dia lakukan yang kayak dia banyak memposting, banyak menyebarkan omongan yang tidak baik gitu. Terkait dirimu. Terkait saya, terkait anak saya, banyak sekali. Berarti artinya laporan KDRT ini hanya secara verbal. Apakah pernah melakukan secara fisik juga? Fisik pernah dilakukan, cuman sayangnya saat itu nggak divisum, nggak ada buktinya juga, jadi saya juga nggak berani banyak ngomong kalau untuk fisik. Tapi kalau secara verbal, secara psikis itu jelas saya punya buktinya. Berarti bukti-buktinya kalau Udah verbal saya kan serahin semua terkait bukti-buktinya. mungkin chattingan juga atau seperti apa sih? Ada beberapa, mulai dari pembicaraan langsung, chattingan, dan ya ada hal-hal yang itu bisa dibuktikan. Maksudnya ternyata secara hukum itu bisa dibuktikan, makanya semua bukti udah saya serahin sih mas ke polisian. Statusnya sudah tersangka. Statusnya sudah tersangka. Berarti belum ditahan. Kalau ditahan apa sudah? eh Belum, kayaknya kalau kalau setahu saya sih belum ditahan ya. Ini lagi mau harusnya lagi dilimpahkan di proses kejaksaan seharusnya ya. Seharusnya sih ini mau diproses dulu, disidangkan dulu. Atau masih beri kesempatan untuk berdamai? Kayaknya untuk sejauh ini nggak ada berdamai ya mas, karena dari pihak sana juga nggak ada itikat baik juga. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada. Terakhir komunikasi. Eh, terakhir komunikasi, eh, Terakhir komunikasi itu mungkin waktu saat beliau naik haji, beliau mau wukuf di Arafah, beliau sempat hubungin minta maaf mohon maaf lahir batin pada saya sama anak saya. Tahun ini. Tahun ini bulan lalu. Beberapa bulan yang lalu. Ya.
di musim haji kemarin ini. Sampai saat ini tidak ada, Pak. Setelah Tidak ada komunikasi, cuman hanya itu aja. Karena nggak bisa diajak komunikasi juga ya, tiap diajak bicara menghindar. Kalau misalnya ketemu di suatu acara kan kita pengen berdiskusi ya, pengen ngomong gitu secara suami istri, secara keluargaan, nggak bisa diajak ngomong juga, kabur, diberikan somasi juga 3 kali somasi dari lawyer saya untuk diskusi nggak ada. Nggak ada tanggapan, nggak ada respon. 3 kali dipanggil KPAI pun udah saya laporkan, eh, beliau nggak ada respon. Jadi menurut saya dari pihak sana memang tidak ada itikat baiknya. Makanya kenapa akhirnya saya memutuskan untuk melaporkan kasus ini. Ya ada juga nggak atau melihat etikat yang tidak baik dari Viko apa Gunus JK atau gimana melihatnya? Hmm, ya pasti sedih ya, kecewa ya, karena kan masih Mas, gimana pun dia bapaknya anak saya ya, gimana pun kan masih masih bagian dari keluarga saya gitu. Kalau gimana sih kalau pasangan nggak bisa diajak komunikasi, ya pasti kan ada marah, ada kecewa, ada sedih ya, perasaannya campur aduk. Tapi bergunjing di sebelah sana harusnya kan semua didiskusikan, dikomunikasikan. Tapi eh, anak sendiri masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu dengan Hmm, bapaknya. seperti itu. kalau misalnya justru eh, ya itu justru panggilan KPAI itu, laporan KPAI dan somasi adalah supaya saya meminta bapaknya untuk bertanggung jawab, untuk mengunjungi anaknya, untuk menafkahi anaknya, ya tanggung jawab aja sebagai sebagai bapak gitu. Tapi kan nggak ada respon dari dia. Apa lagi tuntutannya terhadap Viko selain melindungi anak? Tuntutannya apa lagi kepada Viko? Nafkah Iya, atau iya. apa? Nggak ada sih, saya cuman berperan dalam kehidupan anak saya aja, maksudnya ya sebagai sebagai laki-laki, sebagai bapak itu sewajarnya aja kewajibannya. Tapi Viko juga minta akal untuk melindungi anak-anak ke depannya ke dia sekolah dan segala macam. Saya rasa sih iya ya, sewajarnya rumah tangga pasti, di dalam gugatan juga saya meminta kewajibannya dia lah untuk bertanggung jawab kan, kalau untuk nafkah anak, untuk makanan, untuk pendidikan. Tapi ya saya nggak tahu juga nantinya ada itikat baik atau enggak, tapi yang penting saya sebagai perempuan saya sudah memperjuangkan hak anak saya kan, untuk mendapat tanggung jawab dari ayahnya, gitu Tapi aja. pernah ngasih salah satu bentuknya pernah ngasih nafkah. Beberapa bulan terakhir ini saat dia sudah mau naik tuh, prosesnya mau naik jadi tersangka sih, tiba-tiba beberapa bulan terakhir ini dari bulan Maret sih ada kiriman sih 500.000 buat anak saya tiap bulan. Sampai bulan kemarin, sampai bulan ini ya. Eh, Bulan ini kayaknya nggak ada ya, tapi beberapa bulan kemarin sih ada ya, sekitar 3 bulan 4 bulan terakhir, dia udah mulai ada kesadarannya, ada kiriman 500.000 buat anak saya tiap bulan. Tapi itu cukup 400.000 untuk biaya satu bulan. Saya sih berterima kasih aja ya, yang penting ada tanggung jawabnya. Ya kalau dibilang cukup nggak cukup ya pasti nggak cukup ya mas, susu anak aja nggak mungkin kan harganya segitu. Cuman yang penting kan kewajibannya, kesadarannya sih, bukan masalah uangnya sih buat saya. Hah? Usia anak sekarang berapa? Usia anak saya sekarang 1,5 tahun. Itu baru satu. Ya anak. Nah, itu yang kasus itu yang katanya juga ini juga selain melaporkan itu juga gugatannya juga benar. Ada Oh, rencana seperti itu. ada. Gugatan cerainya memang sudah masuk sih. Kapan? Saya sih udah setahu saya pengacara saya udah masukinnya lama ya, tapi saya nggak tahu pastinya kapan ya. Bulan apa? Saya juga nggak tahu. Nanti saya tanyakan lagi ya Di mana pastiannya. laporan? Di Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta. Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tuntutannya apa yang kamu yang kamu ajukan di Kalau perceraian, apa waduh saya juga lupa. soal hak asuh anak, apa juga terkait dengan apa namanya biaya anak. Hak asuh anak pasti, biaya anak juga pasti ada masuk. Ya kayaknya itu sewajarnya aja sih mas, sewajarnya gugatan aja. Yang penting saya nggak mau mempersulit. Yang penting gugatannya bisa lancar, bisa jalan. Ya mengenai kewajiban nafkahnya, ya itu sih pasti saya mengharapkan ya sebagai ibu, itu kan hak anak saya. Ya tapi tanggapan dari dia, gimana dia menanggapi kewajibannya, ya saya balikin lagi ke sadaran Viko aja. Sidangnya sudah atau belum? Sidangnya belum, Oh, belum. belum. Tapi udah dikasih tahu nanti sidang kapan? Nanti saya belum ngecek lagi sih. Saya akan ngecek lagi sih karena
kemarin itu kan untuk gugatan yang ini karena saya menunggu putusan Mahkamah Agung ya. Karena kan kemarin ada gugatan awal yang saya batalkan, yang saya tolak karena isi gugatannya menurut saya itu semua fitnahan. Jadi saya memperjuangkan terus sampai ke Mahkamah Agung. Akhirnya sampai batas terakhir Mahkamah Agung selesai, baru gugatan baru bisa dimasukkan. Itu gugatan apa yang dia mau? Ya itu gugatan cerai tapi kenapa saya lawan pada saat itu karena semua gugatannya menurut saya itu tidak sesuai dan itu isinya fitnahan. Jadi makanya saya bantah. Jadi saya mau masukin gugatan baru. Yang gugat yang sebelumnya kamu atau dia? Yang gugat dia, Oh, tapi penuh bantahan dan fitnahan. Nah, gugatan itu yang masuk salah satu KDRT psikis yang itu yang sekarang. Karena gugatannya dia itu semua tidak bisa dibuktikan. Apa gugatannya? Wah, macam-macam Mas isinya. Banyak hal-hal tidak baik yang tidak menyenangkan di isi gugatan itu yang tidak sesuai dengan faktanya. Makanya kenapa saya banding terus sampai Mahkamah Agung contohnya apa? sampai dapat. Satu aja yang Oh, menurut kamu kayaknya ini banyak banget. Contohnya salah satu isinya katanya saya sebagai istri tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan. Padahal saya tidak pernah meminta seberapa banyak dan tidak bersyukur. Saya selalu ikhlas menerima nafkahnya. Terus gugat ada hal-hal lain lah yang tidak enak seperti meminta tes DNA anak dan tes DNA itu sudah dibuktikan. Tes DNA anaknya juga sudah dibuktikan dan udah terbukti itu anaknya. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi laporan di KDRT sih ke saya. Karena dia ya itu manipulasi, playing victim, melakukan smear campaign yang sangat merugikan saya baik material dan imaterial. pada saat KDRT cara Kanban untuk pernah dilakukan di depan anak nggak sih walaupun ya kita tahu gitu sih 1,5 tahun belum ngerti apa-apa. Oh Pak, ya pasti kan ada anaknya, tapi kan anak saya masih kecil kan belum paham apa-apa. Dan biasanya kan kalau kayak gitu kan dilakukannya kan di dalam kamar ya. Sedangkan kan anak ada di kamar lainnya. Yang paling keras yang dia lakukan, Ucapannya ucapannya satu atau tindakannya Aduh, seperti apa? kayaknya yang bisa saya takut salah nih Mas, saya nggak berani banyak komentar juga, takut jadi bumerang buat saya juga salah. Ya mungkin nanti bisa ditanyain aja deh ke Polres Selatan ya karena bukti-buktinya semua kan udah dilampirkan, bukti-bukti gugatannya, bukti postingan sosial medianya, bukti ya banyak banyak bukti-bukti yang itu masuk dalam KDRT. Dan itu memberikan tekanan secara psikis. Iya, sangat itu sangat merugikan saya, mau material, imaterial, mental saya keganggu, saya nggak bisa kerja, banyak banyak merugikan. Ketika itu dia dari ngomong secara baik-baik, kamu jangan seperti itu dong sebagai suami. Udah pernah dibicarakan tapi nggak bisa ya orangnya nggak bisa diajak komunikasi. Jadi orangnya kalau diajak komunikasi lebih menutup telinga, lebih sangat tidak bisa diajak komunikasi gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya saya majukan ke Polres Selatan, saya laporkan karena secara kekeluargaan ini nggak bisa melalui melalui lawyer tidak bisa, melalui KPAI untuk dimediasikan tidak bisa, tidak ada tanggapan. Jadi saya rasa ya pada akhirnya ya saya minta hukum aja yang berlaku di sini. Kalau yang tes DNA anak itu sendiri sejak kapan sih? Sejak anak itu lahir apa sejak Oh, tes DNA. hamil dia perilakunya udah berubah? Oh, enggak. Selama hamil semua perilakunya baik, udah ada berubah, udah ada pergi dari rumah, udah ada macam-macam gitu, tapi masih selalu mendampingi sampai saya lahiran, mendampingi pokoknya sampai 40 hari saya lahiran itu baru puncaknya, baru dia meninggalkan rumah. Gitu. Jadi dia makanya itu yang dibilang kaderisasi karena kayak perilakunya ini nggak ketebak, ada sisi mendukung, tiba-tiba diminta tes DNA, tiba-tiba ya macam-macam lah, hal-hal yang sangat berat ya, yang kalau diceritain tuh nggak masuk akal, nggak bisa dibayangkan ya, tapi ya itu terjadi, makanya kenapa saya membuat laporannya. Apa yang bikin Permainan psikisnya itu yang dia minta tes DNA itu apa ada dia bilang ada zaman atau eh,
Tuduhannya apa? Tuduhannya apa? Nggak ada, makanya dia tiba-tiba di dalam gugatan itu dia eh, di dalam gugatan perceraian itu dia tuliskan seperti itu, makanya itu langsung saya ajukan. Saya sendiri saya menuntut, saya bilang silahkan aja lakuin tes DNA aja di 10 tempat selama sanggup bayarnya kan, silahkan, karena saya sangat bersedia. Dan tes DNA akhirnya dari gugatan yang masuk di bulan Januari pun tes DNA baru dia tidak mau. Saya minta pengacaranya tes DNA, berkali-kali saya somasi untuk melakukan tes DNA pun tidak melakukan tes DNA. Ini Mas yang menjadi mental saya, kok saya disebarkan fitnah seperti ini, ditulis di gugatan, tapi ketika diminta dia nggak mau lakuin. Kan ini kan merusak nama baik saya gitu, merusak nama baik keluarga saya, merusak nama anak saya. Akhirnya tes DNA pun itu bisa dilakuin pun karena ada pihak yang berhasil mengajak dia dan membantu dia. Dan membantu itu pun juga dibayarkan oleh orang ini. Oh berarti sudah dilakukan? Sudah dilakukan, sudah dibuktikan gitu. Dan benar itu adalah Ya benar lah Mas, itu anaknya. Makanya berkas tes DNA itu juga saya serahkan ke kepolisian semuanya. Makanya ini yang saya bilang, di mana KDRT psikis ini berjalan, mental saya tuh diputar balik, dipermainkan. berarti gugatan yang pertama itu di Januari tahun lalu ya? Iya, gugatannya sudah di Januari tahun lalu, yang isinya semua kebohongan. Makanya kenapa saya perjuangkan gitu di pengadilan agama, di pengadilan tinggi, pengadilan konstitusi, sampai Mahkamah Agung ini saya perjuangkan karena semua yang di situ adalah semua penuh kebohongan. 2023 Januari, lalu di Agustusnya baru kamu gugat minta DP. Iya, oh iya, betul. Terakhirnya baru lagi. Terakhir mungkin Kak, apa yang ingin disampaikan dari para wanita yang mengalami KDRT juga? Apa? Mungkin ada pesan buat Nggak ada sih Mas, kayak ya asal berani bicara aja, berani stand up aja. Karena kan pasti semua korban KDRT selama ini kan cuman diam. Pasti mereka mengalah buat mempertahankan rumah tangganya, mempertahankan keluarganya. Tapi kalau udah keterlaluan, sebaiknya sih harus speak up, harus minta pertolongan. Karena saya pun juga mengalami ini, saya selama ini saya cuman diam, tapi yang ada kekerasannya terus berlangsung sampai akhirnya stand up, baru itu pun mulai berubah. Kalau kita nggak stand up, nggak speak up, nggak ada yang bisa bantu kita. apa yang diinginkan juga terhadap itu, apa ingin lebih bisa, apakah bisa menempuh jalur hukum untuk bisa memberikan efek jerah juga terhadap itu, apa berpisah aja? Eh, saya sih mau hukum ditegakkan aja seadil-adilnya supaya nggak nggak banyak lagi perempuan yang mengalami seperti saya gitu aja sih Mas. Karena kan nggak semua perempuan mungkin berani dan beruntung untuk mempunyai jalan cara untuk keluar, untuk melaporkan. Ini juga pelajaran sih Mas bagi perempuan-perempuan yang lain bahwa KDRT psikis itu ada hukumnya dan bisa ditegakkan kok. Buktinya kasus saya bisa berjalan sejauh ini.